Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Dwi Juli Priyono MPDI. Dan yang saya hormati kepada para audiens, para penonton sekalian. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah, yaitu makalah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana makalah ini membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Baik, sebelum kita ke pembahasannya, mari kita mengetahui apa sih latar belakangnya. Nah, jadi latar belakangnya masuknya Islam ke Nusantara yaitu masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia. Proses Islamisasi tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui interaksi panjang antara masyarakat lokal dengan para pedagang dan ulama muslim sejak abad ke-7. Melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta aktivitas dakwah para sufi. Nah, Islam dapat diterima dengan damai dan berkembang secara luas di berbagai wilayah. Keunikan proses penyebaran Islam di Nusantara terletak pada sifatnya yang akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga mampu melahirkan corak keislaman yang khas. Nah, hal ini terlihat dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, pertumbuhan lembaga pendidikan seperti pesantren, serta lahirnya tradisi intelektual dan kesusastraan Islam yang memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, selanjutnya, memahami proses masuknya Islam ke Nusantara menjadi penting, tidak hanya untuk menelusuri sejarah keagamaan, tetapi juga untuk melihat bagaimana interaksi antar budaya membentuk identitas masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kajian mengenai gambaran umum masuknya Islam ke Nusantara diperlukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika Islamisasi serta implikasinya terhadap perkembangan sosial dan budaya di wilayah ini. Baik, nah itu saja sekilas tentang latar belakang masuknya Islam di Nusantara. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, jadi apa sih pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri? Nah, jadi sekarang aku jawab. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia, baik spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, secara lebih relevan, pendidikan Islam ini dapat dipahami sebagai usaha sistematis untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan membimbing peserta didik menuju kehidupan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Proses pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan agama, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, pengembangan intelektual, serta penyempurnaan perilaku. Nah, jadi di makalah kami itu ada subbab, yaitu tentang yang pertama ada pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Terus yang kedua ada pendidikan Islam sebagai proses berkelanjutan. Nah, ada dua bab saja. Nah, jadi yang pertama adalah pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Nah, pendidikan Islam itu sebagai sistem berarti bahwa seluruh proses pendidikan mulai dari tujuan, kurikulum, metode hingga perilaku pendidik dan peserta didik dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Nah, nilai-nilai tersebut tersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, serta tradisi intelektual Islam dan menjadi pedoman dalam membentuk kepribadian peserta didik. Dalam perspektif ini, pendidikan Islam tidak hanya memindahkan pengetahuan agama,
tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai luhur seperti keimanan, ketakwaan, kejujuran, keadilan, serta kasih sayang, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi kerangka utama dalam membimbing tingkah laku dan pola pikir peserta didik. Itu tentang, nah itu ya mungkin tentang pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Nah kemudian yaitu subbab tentang pendidikan Islam sebagai proses berkelanjutan. Nah jadi di sini makalah kami yaitu pendidikan Islam sebagai proses berkelanjutan berarti bahwa pendidikan dalam Islam itu berlangsung sepanjang hayat atau bisa dalam bahasa Inggrisnya itu lifelong education. Nah pendidikan dalam Islam itu terbatas pada ruang kelas atau lembaga formal. Nah, pendidikan ini mencakup seluruh fase kehidupan manusia, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pengalaman hidup sehari-hari. Konsep berkelanjutan ini menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan sebagai pembentukan karakter dan ilmu yang tidak pernah berhenti, karena manusia terus mengalami perkembangan, perubahan, dan pembelajaran moral maupun spiritual. Nah, itu mungkin ya dari penjelasan tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ke materi kedua yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Nah, jadi masuknya Islam ke Nusantara ini merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap sejak abad ke-7 hingga mencapai bentuk yang mapan pada abad ke-13 sampai ke-16. Penyebaran Islam tidak terjadi melalui penaklukan atau kekerasan, melainkan melalui jalur damai yang memanfaatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara pendatang muslim dengan masyarakat lokal. Faktor ilmiah inilah yang membuat Islam dapat diterima secara luas dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung secara damai melalui berbagai jalur interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak ada Islamisasi terjadi secara evolutif, persuasif, dan bertahap melalui hubungan komunitas Muslim dengan masyarakat lokal. Nah, berikut ini beberapa jalur utama yang menjadi sarana masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ini beberapa jalur. Yang pertama yaitu ada jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini merupakan jalur utama masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan besar seperti Aceh, Perla, Barus, Malaka, Gresik, dan Makassar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di masuknya Islam ke Nusantara. Yaitu selanjutnya pada materi pertumbuhan awal pendidikan Islam. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan pertumbuhan awal pendidikan Islam. Pertumbuhan awal pendidikan Islam di Nusantara terjadi bersamaan dengan proses masuknya dan berkembangnya Islam itu sendiri. Pada masa awal, pendidikan Islam belum berbentuk lembaga formal seperti sekarang, tetapi muncul dalam bentuk pengajaran dasar agama yang berlangsung di rumah, surau, masjid, dan pusat-pusat aktivitas keagamaan. Pendidikan ini berkembang secara bertahap mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di sini di bawah ini ada bagian yaitu yang pertama bentuk-bentuk awal pendidikan Islam. Nah, jadi di sini dijelaskan bentuk-bentuk awal pendidikan Islam itu ini sudah berkembang seiring meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan kebutuhan masyarakat untuk memahami ajaran agama. Pada periode awal ini, pendidikan Islam belum berbentuk lembaga formal seperti madrasah modern, melainkan berupa pendidikan tradisional yang sederhana tetapi efektif. Pada ini berlangsung di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan komunitas masyarakat. Nah, berikut di bawah ini ada beberapa bentuk-bentuk awal pendidikan Islam itu di Nusantara. Yang pertama, bukan di Nusantara, ding. Beberapa bentuk-bentuk pendidikan Islam tuh terbentuk. Yang pertama, itu ada pendidikan Islam dari lingkungan keluarga. Nah, jadi ya sudah tahu kan, pendidikan itu sudah mulai dari keluarga. Nah, saya jelaskan. Nah, keluarga itu merupakan lembaga pendidikan paling awal dalam Islam, yaitu fungsi pendidikan keluarga. Yang pertama,
Contohnya itu mengajarkan dasar-dasar akidah dan akhlak. Yang kedua, membiasakan anak membaca doa, mengenal huruf Arab, dan belajar sholat. Yang ketiga, membangun karakter dan moral anak sesuai nilai keislaman. Nah, jadi pendidikan keluarga menjadi fondasi penting bagi perkembangan muslim generasi awal di Nusantara. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, yaitu pengajian Al-Quran di rumah dan lingkungan kecil setelah Islam makin diterima. Memuncul kegiatan pengajian Al-Quran di rumah tokoh agama atau rumah masyarakat yang lebih mampu. Yang diajarkan itu yang pertama ada membaca Al-Quran, dasar-dasar ibadah, menghafal surat-surat pendek, serta pelajaran akhlak sehari-hari. Nah, model ini menjadi salah satu metode islamisasi paling awal. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi lah. Nah, jadi yang kedua itu yang terakhir itu pengajian Al-Quran di rumah dan lingkungan kecil setelah Islam makin diterima. Jadi yang kedua ini pertumbuhan awal pendidikan Islam. Itu diisi dengan pengajian Al-Quran di rumah dan lingkungan kecil setelah Islam makin diterima. Muncul kegiatan muncul kegiatan pengajian Al-Quran di rumah tokoh agama atau rumah masyarakat yang lebih mampu. Nah, yang diajarkan itu yang pertama ada membaca Al-Quran, dasar-dasar ibadah, menghafal surat-surat pendek, pelajaran akhlak sehari-hari. Nah, model ini menjadi salah satu metode islamisasi yang paling awal. Mungkin dari penjelasan saya tadi, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulan terhadap makalah tadi akan saya simpulkan menjadi dalam satu kalimat. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan Islam di Nusantara telah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang panjang. Seiring masuknya Islam ke wilayah kepulauan Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya. Nah, pada masa awal, pendidikan berlangsung secara sederhana melalui pengajaran Al-Quran di rumah-rumah ulama, langgar, surau, dan munasah. Seiring terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan semakin terstruktur dan menjadi pusat penyebaran ilmu agama serta pembentukan budaya keislaman lokal. Perkembangan pendidikan Islam terus berlanjut hingga melahirkan lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, surau, dan dayah yang menjadi pusat pembinaan akhlak, ilmu keislaman, dan pengkaderan ulama. Memasuki masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, namun juga melahirkan gerakan pembaruan yang dipelopori tokoh-tokoh seperti yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, gerakan ini kemudian mendorong lahirnya organisasi keagamaan modern yang turut memperkuat eksistensi pendidikan Islam. Nah, pada era modern, pendidikan Islam bertransformasi melalui integrasi dengan sistem pendidikan nasional, berdirinya madrasah formal hingga perkembangan perguruan tinggi Islam. Perkembangan teknologi dan globalisasi turut memperluas akses pendidikan Islam ke ranah digital, menandai perubahan signifikan dalam metode pembelajaran. Secara keseluruhan, perjalanan panjang pendidikan Islam di Nusantara menunjukkan dinamika yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Pendidikan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas, moralitas, dan kebudayaan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Islam di Nusantara yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, itu kesimpulannya. Nah, yang terakhir genap 15 menit. Nah, jadi saya kasih saran saya itu pelestarian lembaga pendidikan tradisional pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menjaga keberlangsungan pesantren, surau, dan dayah sebagai warisan intelektual dalam Islam Nusantara yang memiliki nilai historis dan kultural penting. Nah, penguatan integritas pendidikan Islam dan modernitas lembaga pendidikan Islam perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman
melalui penguatan kurikulum, inovasi pembelajaran dan penerapan teknologi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi karakter utama pendidikan Islam. Selanjutnya, pengembangan penelitian sejarah pendidikan Islam ini, peneliti dan akademisi perlu memperluas kajian-kajian historis mengenai pendidikan Islam, khususnya terkait naskah kuno, arsip, dan tradisi keilmuan lokal untuk memperkaya literatur dan memperkuat identitas Islam di Nusantara. Mungkin dari sekian dari makalah saya sampaikan, mungkin dari teman-teman semua mungkin ada saran atau kutipan atau sanggahan, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.